Selama bertahun-tahun, Vietnam dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Asia. Berbagai produk elektronik dunia, mulai dari smartphone hingga komponen komputer, diproduksi di negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok ini. Namun kini, Vietnam tampaknya ingin melangkah lebih jauh. Pemerintah Vietnam baru saja mengumumkan target ambisius. Pada tahun 2030, mereka ingin memiliki setidaknya 10 perusahaan teknologi strategis berskala besar yang mampu bersaing di tingkat global. Target ini bukan sekedar soal bisnis atau ekonomi. Di baliknya tersimpan ambisi yang jauh lebih besar, yaitu mengubah Vietnam dari negara manufaktur menjadi negara pengembang teknologi. Selama ini, Vietnam mendapatkan keuntungan besar dari masuknya investasi asing. Banyak perusahaan internasional memindahkan fasilitas produksinya ke Vietnam karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan stabilitas ekonomi yang relatif baik. Namun, pemerintah Vietnam menyadari bahwa menjadi lokasi pabrik saja tidak cukup. Nilai terbesar dalam industri teknologi modern bukan berada pada proses perakitan, melainkan pada penguasaan teknologi, hak kekayaan intelektual, penelitian, dan inovasi. Karena itulah, Hanoi mulai mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan nasional yang mampu menciptakan teknologi mereka sendiri. Dalam rencana yang telah disusun, Vietnam menargetkan industri teknologi digital menghasilkan pendapatan hingga 300 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Selain itu, mereka juga ingin menciptakan lebih dari 100.000 perusahaan teknologi digital dan membuka jutaan lapangan kerja baru di sektor teknologi tinggi. Pemerintah Vietnam juga telah menentukan sejumlah bidang yang dianggap strategis untuk masa depan negara tersebut. Di antaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, semikonduktor, robotika, komputasi awan, keamanan siber, Internet of Things, blockchain, teknologi antariksa, hingga teknologi material baru. Jika diperhatikan, hampir seluruh bidang tersebut merupakan teknologi yang saat ini menjadi pusat persaingan global antara negara-negara besar. Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, hingga negara-negara Eropa berlomba mengembangkan teknologi yang sama. Vietnam tampaknya tidak ingin tertinggal dalam perlombaan tersebut. Menariknya, langkah Vietnam ini mengingatkan pada strategi yang pernah digunakan oleh Tiongkok beberapa dekade lalu. Tiongkok tidak langsung menjadi kekuatan teknologi seperti sekarang. Mereka terlebih dahulu membangun perusahaan-perusahaan nasional yang kemudian tumbuh menjadi raksasa dunia seperti Huawei, BJI, BYD, dan berbagai perusahaan teknologi lainnya. Korea Selatan juga melakukan hal serupa melalui Samsung, Hyundai, dan LG. Kini, Vietnam ingin menciptakan versi mereka sendiri. Beberapa nama yang diperkirakan akan menjadi ujung tombak kebangkitan teknologi Vietnam antara lain Viettel, FPT Corporation, dan Vingroup. Viettel sendiri merupakan contoh menarik. Di mata masyarakat umum, Viettel dikenal sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar Vietnam. Namun, di balik itu, perusahaan ini juga aktif mengembangkan berbagai teknologi pertahanan, mulai dari radar, sistem komunikasi militer, sistem peperangan elektronik, drone, hingga keamanan siber. Hal inilah yang membuat program teknologi Vietnam menjadi menarik untuk diamati, karena teknologi sipil dan militer pada era modern semakin sulit dipisahkan. Kemajuan di bidang kecerdasan buatan, semikonduktor, robotika, maupun keamanan siber tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi. Teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan suatu negara. Drone modern menggunakan kecerdasan buatan. Radar generasi terbaru membutuhkan semikonduktor canggih. Sistem pertahanan udara membutuhkan komputasi berkecepatan tinggi. Bahkan peperangan modern kini semakin bergantung pada kemampuan siber dan pengolahan data. Artinya, ketika Vietnam membangun industri teknologi nasionalnya hari ini, mereka secara tidak langsung juga sedang membangun fondasi kekuatan militer masa depan. Bagi kawasan Asia Tenggara, perkembangan ini tentu menarik untuk diperhatikan. Selama ini, Vietnam dikenal sebagai salah satu negara ASEAN yang cukup serius dalam modernisasi militernya. Mereka mengoperasikan berbagai sistem persenjataan modern, mulai dari kapal selam kelas Kilo, jet tempur Su-30MK2, hingga berbagai sistem risil pesisir. Kini, fokus Vietnam tampaknya tidak hanya pada pembelian senjata dari luar negeri. Mereka juga ingin menguasai teknologi yang berada di balik sistem persenjataan tersebut. Jika strategi ini berhasil, maka pada tahun 2030, Vietnam mungkin tidak lagi hanya dikenal sebagai pusat manufaktur dunia. Negeri itu berpotensi berubah menjadi salah satu pusat teknologi baru di Asia. Dan jika itu terjadi, dampaknya tidak hanya akan terasa pada sektor ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan kekuatan teknologi dan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaannya sekarang, mampukah Vietnam melahirkan Huawei atau Samsung versinya sendiri dalam beberapa tahun ke depan? Atau justru mereka akan menciptakan sesuatu yang benar-benar berbeda?
Yang jelas, perlombaan teknologi di Asia kini semakin menarik untuk disaksikan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda dan gelut di kolom komentar.